Salah satu episode yang ditunggu-tunggu oleh penonton kita yang belum banyak, tapi insya Allah akan menjadi banyak. Hari ini sudah bersama dengan Bapak Profesor Dr. Suprapto MAG, lagi orang yang pertama ada di podcast NC, dan sekarang kita ingin berbicara lagi tentang masalah-masalah sosial. Kemarin kami itu ngelihat Pak, waktu sholat tarawih itu, ini emang anak-anak kan Pak ya? Ya. Euforianya mereka tuh sholat tarawih bersama orang tuanya, sama teman-temannya, jadi ribut gitu Pak. Ya. Terus kasihannya mereka ini dimarah-marah tuh sama orang-orang semasjid. Ya. Tatapannya orang-orang tuh ke mereka pada bertiga anak itu, saya kasihan jadinya Pak. Ya. Dari itu saya jarang tarawih sekarang. Gak juga. Kalau menurut Bapak sendiri Pak, bagaimana sebaiknya anak-anak ini Pak? Apakah sebaiknya anak-anak dibiasakan sholat di rumah atau di masjid, atau treatmentnya seperti apa? Baik, terima kasih. Saya kira memang bukan hanya itu ya. Saya lihat di beberapa tayangan terakhir itu anak-anak itu kalau sujud juga pakai Freestyle. Iya, style kayak gitu. Tapi begini, menyikapi kondisi kayak gini sebenarnya orang tua juga harus sadar diri, tidak harus kemudian memarahi anak-anak, namanya juga anak-anak. Dalam kaidah fikih mereka belum terkena hukum. Jadi rufi al-qalamu an thalathin, pena malaikat itu diangkat, maksudnya tidak mengenai mencatat perbuatan itu dari 3 kelompok kan, salah satunya anak-anak. Orang tidur sampai bangun, orang gila sampai sembuh, dan anak-anak sampai tamyiz. Nah, anak-anak ini memang nggak bisa dikenai hukum, oleh karena itu orang dewasa yang harus bijak. Pertama bagi saya nggak ada masalah, anak-anak masjid harus rame, daripada mereka nanti mainnya di tempat lain atau tidak kemana-mana tapi sibuk dengan gadget, lebih berbahaya. Nah, justru dengan ke masjid itu akan lebih bagus, ke musola juga akan bagus. Nah, bahwa kemudian rame, saya kira memang butuh treatment, butuh kedewasaan kita untuk mengarahkan mereka menjadi lebih baik lagi. Itu saya lihat. Jangan sampai mereka itu nggak kenal masjid gara-gara marah-marahin. Terus pengalaman masa kecilnya yang takut sama salah satu takmir atau masyarakat itu membuat mereka agak menjauh dengan masjid, itu yang saya kira lebih berbahaya. Saya dulu tuh gitu Pak, sampai 2 bulan saya nggak ke masjid gara-gara dipecut sama Didi Pak. Ya. Kasihan dong. Bisa jadi kan begini Mas, kenapa sih anak-anak itu harus kita bawa ke masjid? Pertama, supaya pengalaman rohani dia itu yang saya kira akan membakas dia ketika besar, ya masjid. Jadi kalau mereka hatinya sudah tertempel di masjid, dimanapun nanti dia besar berada, itu pasti akan kembali lagi ke situ. Jangan ke tempat yang lain. Kedua, ini juga harus kita pikirkan, di kompleks-kompleks perkotaan, rata-rata kan tempat bermain mereka habis oleh ganasnya industrialisasi, kapitalisme global. Termasuk kadang-kadang, ini saya lihat di salah satu perumahan itu, area bermain, fasilitas publik itu dibuat pelebaran masjid, ya habis ya nggak punya tempat bermain. Sebenarnya nggak salah mereka. Kalau Anda lihat misalnya di salah satu perumahan di Pagutan itu, dulunya itu di depan masjid itu ada lapangan, ya anak-anak bisa main. Nah sekarang masjidnya ekspansi, lebih luas lagi. Di mana lagi kalau nggak di situ mainnya? Jadi nggak ada masalah. Kan kodrat anak-anak tuh mau bermain Pak ya? Lah iya, namanya juga anak-anak, kalau udah gede kan beda. Jadi saya kira nakal di waktu kecil itu lebih bagus. Tidak ada masalah. Ketimbang nanti dia nakal di waktu dewasa, itu yang kacau. Kalau menurut Bapak treatmentnya seperti apa supaya anak-anak ini tidak ribut di masjid Pak? Ya, jadi orang tua tentu tidak lepas begitu saja ya. Sejak awal komunikasi. Bangunlah komunikasi dari rumah. Ini kita mau ke masjid loh. Nanti begini. Tolong waktu sholat begini. Komunikasi itu harus disampaikan benar kepada anak-anak, atau orang tua juga bilang, "Nak, kamu boleh ikut ayah ke masjid, tapi nanti tolong jangan rame ya, jangan ganggu ya, jangan usil ya." Itu aja. Satu. Yang kedua, durasi omongan itu memang nggak bisa panjang. Artinya begitu nyampe masjid kurang
dari biasanya setengah jam itu udah maksimal tuh. Makanya memang nggak boleh lama-lama. Yang ngisi ceramah juga boleh lama-lama. Yang sholat juga harus memperhatikan ada orang tua, ada anak-anak. Jadi imam juga harus apa ya tadi itu mengontrol gitu supaya nggak lama-lama. Kalau ada anak-anak terlalu ramai tapi imamnya menikmati kekhusyuannya juga masalah kan. Jadi ini akhirnya kita harus berpikir ini yang anak-anak yang siapa nih gitu. Kalau saya ngelihatnya Pak, khusyuk itu kan seharusnya membuat hati kita jadi lembut Pak. Ya. Ya bagaimana ketika orang mengatakan dirinya khusyuk kemudian rela membatalkan sholat demi memecut anak-anak itu saya. Ya, makanya itu kan berangkat dari pandangan. Anak-anak itu dianggap sebagai gangguan atau dalam tanda petik ada yang menganggap setan gitu kan. Atau dia aset. Kalau saya memandang mereka aset umat Islam yang akan melanjutkan estafet perjuangan kita di masa depan. Jadi kalau pengalaman kerohanian mereka di waktu kecil sudah kita kenalkan dengan masjid, pasti dia nanti di masa depan akan menjadi generasi muslim yang luar biasa, yang punya perhatian kepada pengembangan dakwah Islamiyah itu. Oke Pak, ini berarti clear lah kita sebenarnya treatmentnya dan penyebabnya semuanya. Terakhir Pak, bisa mohon jelaskan kami tentang ini Pak, tentang pendidikan yang ideal bagi anak-anak itu seperti apa Pak? Oke, Rasulullah SAW, Nabi kita yang mulia itu kan sering mengingatkan kita, adibu auladakum fa innahum makhlukuna ghairu zamanikum hadza. Jadi didiklah anak-anakmu itu karena mereka adalah generasi nanti, bukan generasi. Nah, oleh karena itu mendidik anak-anak tentu harus disesuaikan dengan konteks perkembangan psikologi mereka. Anak-anak itu bukan orang dewasa yang berbadan kecil loh, bukan. Mereka memang dunianya anak-anak, dunia bermain, imajinasi mereka luar biasa, tak terbatas ya kan. Terus kemudian apalagi kalau nutrisinya bagus, cukup kan energinya tersalurkan dengan lari ke sana kemari. Nah, difasilitasi saja supaya energi yang berlebih tadi itu bisa digunakan secara baik. Bermainnya ya kita carikan yang positif gitu kan. Terus kemudian aktivitas-aktivitasnya mungkin dengan sistem pengajaran yang menyenangkan ya. Kalau di NC itu kan dulu pernah kita kenakan namanya joyful learning. Pembelajaran aktif, kreatif, efisien, menyenangkan. Itu bisa diadopsi. Untuk bicara soal ini tentu ada nanti akan kita ngomong di tempat lain ya. Tapi prinsipnya adalah pahami bahwa kita mendidik anak-anak. Anak-anak itu bukan orang dewasa berbadan kecil. Bukan. Anak-anak, jadi kita ya harus melibatkan diri, memahami psikologi mereka. Kecenderungan orang tua sekarang itu Pak ketika bicara sama anaknya, mereka pakai fikih anak kepada orang tua yang harus berbakti tanpa lupa kadang memikirkan tanggung jawab mereka kepada anak yang harus berbicara dengan lemah lembut tanpa memaksakan dirinya. Itu Bapak ngelihatnya seperti apa Pak? Gini, saya terus terang beberapa bulan terakhir itu ngikutin itu loh pengajiannya Gus Baha. Nah, saya termasuk muhibinnya. Salah satu yang ditekankan Gus Baha itu betapa beliau itu sangat sayang kepada anak-anak. Rasulullah SAW sendiri membiarkan punggungnya dinaiki oleh cucu-cucu beliau kan. Luar biasa seorang Rasul, di atasnya presiden, tapi merelakan dirinya, ya namanya anak-anak, termasuk kalau nggak salah di antara cucunya itu juga suka ngajak anjing di kolong tempat dipan gitu ya, dipannya Rasul itu nggak ada masalah. Karena itu tadi mereka laki-laki punya kejiwaan psikologi yang orang harus pahami. Anak-anak ya harus diperlakukan bagaimana anak-anak. Bentakan itu bukan solusi. Prinsip kita sebagai pendidik ya mendidik bukan menghardik. Bukan memukul tapi merangkul. Itu kata kuncinya. Kalau mereka kita beri pengalaman yang tidak baik, bentakan, hardikan, kita bisa bayangkan mereka nanti akan menjadi pribadi yang seperti itu. Dan pengalaman buruk di masa kecil biasanya susah loh hilang di masa tua. Trauma segala macam. Terus kemudian kalau jengkel kepada orang yang berbuat baik, berbuat salah,
Misalnya ya, jengkel kepada orang, oh rame di masjid, jangan sampai dia nanti akhirnya balas dendam. Ternyata sholat itu bikin orang harus khusyuk. Kalau khusyuk nggak boleh rame, akhirnya saya dimarahin gara-gara sholat. Kita takutkan dia nyalahin sholatnya itu loh. Nah yang berikutnya termasuk ini yang disampaikan Gus Bahak itu, yang saya lihat itu anak-anak ya kalau waktunya untuk kasih jajan ya kasih lah, jangan terlalu banyak dibatas-batasin gitu-gitu, dalam pengertian pelit kepada mereka gitu loh. Kan masa-masa keceriaan mereka itu juga nggak lama kan, nanti begitu dia beranjak masuk SMP saja, masa-masa itu udah hilang, jadi nggak lama sebenarnya. Saya aja udah nggak dengar lagi anak-anak yang kesana kemari gitu di keluarga gitu, karena mereka udah gede-gede. Nah momen-momen yang gitu kadang-kadang kita rindukan juga.